Utang boleh, tapi kemampuan kita untuk membayar juga harus tinggi. Bicara masalah utang, sampaikan aja bahwa di Perpres 72 anggaran APBN 2020 itu pembiayaannya adalah dari SBN, dari pinjaman, ada yang bilateral, ada yang multilateral. Nah, apalagi kalau utang itu tidak digunakan secara tepat, kalau hanya untuk infrastruktur, menurut saya mestinya juga digunakan untuk komponen lain. Jadi kalau waktu kita sedang menjalankan Perpres, jangan kemudian muncul reaksi-reaksi seolah-olah kita kayak orang yang belum punya rencana gitu loh, Pak. Isu utang saya dilantik itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Gak mungkin enak-enak langsung menjadi negara besar, negara kuat. Gak ada rumusnya seperti itu. Ketika SBY lupa bercermin, sindir Jokowi, jangan tinggalkan beban pada penerusnya. Memang mungkin ada yang banyak berbicara sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY menyampaikan sejumlah pemikiran atas situasi dan kondisi Indonesia saat ini melalui akun Facebook miliknya. Salah satunya ialah tentang hutang yang menurutnya sudah sangat memprihatinkan. Dalam hal ini, SBY pun menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan cara yang paling sederhana, yaitu mengurangi defisit anggaran, di mana pemerintah harus mengendalikan pembelanjaan negara karena pemasukan negara sendiri telah jauh berkurang dari sedikitnya penerimaan pajak. Terkait dengan hal itu, SBY pun menyinggung tentang keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu keadaan ekonomi sedang jatuh pada titik terendahnya, yang menurutnya disebabkan karena pemerintah tak pandai mengontrol pembelanjaan yang terlampau tinggi. Dalam catatannya ia menuliskan, imperatifnya pemerintah harus disiplin dan tepat dalam mengatur keuangan negara, juga harus mengendalikan utang agar ekonomi kita di tahun-tahun mendatang dapat diselamatkan. Pemimpin dan pemerintahan yang bijaksana tentu tidak akan mewariskan masalah dan beban yang sangat berlebihan kepada pemerintah-pemerintah berikutnya. Jika melihat pernyataan SBY itu memang benar, di mana keadaan negara saat ini sedang terbentur dengan permasalahan pajak yang makin tahun makin terlihat lesu. Akan tetapi negara punya kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, pemerintah harus menjamin kehidupan yang layak bagi kemanusiaan kepada seluruh rakyat Indonesia, terlebih di saat pandemi sekarang ini. Penerimaan pajak kita mengalami kontraksi 18%. Tadinya penerimaan pajak kita perkirakan 2.200 sebelum ada COVID. Sekarang ini bisa turun hampir ke 1.600 atau 1.700-an. Dan pada saat justru belanja negara kita harus naik mencapai hampir 2.500 triliun. Oleh karena itu, wajar saja jika pemerintah terpaksa berpaling kepada utang untuk membiayai berbagai kebutuhan. Sebab kalau pemerintah memilih mengurangi kualitas dan kuantitas belanja untuk menekan hutang, bisa-bisa kesejahteraan rakyat menjadi taruhannya. Ini nggak biasa, makanya disebut extraordinary, luar biasa, tidak biasa, exceptional. Dan polisinya pun karena kondisinya luar biasa menjadi policy atau kebijakannya juga luar biasa. Tentu dalam masa yang normal tidak boleh seperti ini atau tidak seharusnya seperti ini. Karena kalau kita terus-menerus polisinya seperti ini, ya disebutkan nanti tidak sustainable. Adapun kunci utama untuk mengendalikan hutang adalah dengan menggenjot penerimaan pajak, meski hal ini sulit diharapkan saat ekonomi masih terjerat oleh pandemi. Akan tetapi, setelah pandemi berakhir, harapan itu ada dengan kehadiran vaksin, maka salah satu pekerjaan utama pemerintah ialah mengembalikan setoran pajak yang hilang. Sedangkan untuk ucapan SBY yang mengatakan kalau pemimpin dan pemerintahan yang bijaksana tidak akan mewariskan masalah dan beban kepada penerusnya, tentu SBY harus bercermin terlebih dahulu, di mana dirinya telah mewariskan berbagai masalah pada pemerintahan Jokowi.
Salah satunya ialah permasalahan birokrasi yang buruk dan banyaknya pembangunan mangkrak yang mengakibatkan kerugian pada negara, seperti Hambalang dan 34 proyek pembangkit listrik. Proyek-proyek yang berhenti, proyek-proyek pembangkit listrik yang mangkrak, dan kemarin saya sudah perintahkan untuk dihitung kira-kira ada berapa 30 sampai 34, dan ini sekali lagi ini adalah uang yang sangat besar sekali, uang yang sangat banyak sekali, triliunan. Menurut keterangan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, pada waktu itu, kerugian negara atas mangkraknya 34 proyek tersebut mencapai 4,9 triliun rupiah, di mana 12 dari 34 proyek dipastikan tidak dapat dilanjutkan, sehingga terjadi potensi kerugian negara yang cukup banyak dari nilai kontrak sebesar 3,76 triliun rupiah. Ada pembayaran yang sudah keluar yaitu 4,94 triliun yang sampai hari ini proyeknya itu belum selesai. Dari 34 proyek tersebut ada 12 proyek yang dapat dipastikan tidak dapat dilanjutkan. Sehingga ada potensi kerugian negara yang cukup besar dari nilai kontrak sekitar 3,76 triliun. Sedangkan untuk proyek Hambalang, menurut catatan BPK tahun 2016 telah merugikan negara sebanyak 706 miliar rupiah. Kendati demikian, dengan pertimbangan proyek tersebut tetap dilanjutkan di era pemerintahan Jokowi. Bahkan karena banyaknya proyek yang mangkrak, SBY sempat dijuluki sebagai Bapak Mangkrak. Selain itu, SBY di akhir kepemimpinannya juga meninggalkan beban hutang sebesar 2.700 triliun rupiah. Isu utang saya di lantai itu utangnya sudah 2.700 triliun. Ya saya ngomong apa adanya, bunganya setiap tahun 250 triliun. Kalau 4 tahun udah tambah 1.000. Oleh karena itu, perkataan SBY yang menyebut pemimpin yang bijak tidak akan meninggalkan beban berlebih pada penerusnya tidaklah tepat. Gak mungkin enak-enak langsung menjadi negara besar, negara kuat. Gak ada rumusnya seperti itu. Pemimpin itu harus memberikan optimisme kepada rakyatnya. Pemimpin itu harus memberi semangat kepada rakyatnya. Sebab siapapun pemimpin negeri ini pasti akan meninggalkan beban. Besar kecilnya beban yang ditinggalkan akan terlihat dari apa yang telah ia kerjakan selama memimpin. Memang mungkin ada yang banyak berbicara sekarang kita pahit, nggak apa-apa pahit. Memang mungkin kita susah nggak apa-apa. Tapi kita melihat bahwa ada titik yang sangat terang yang kita tuju.